sebelum membahas tentang materi, sedikit kita sambil belajar tajwid, sedikit-sedikit perbaikan bacaan, sedikit-sedikit tahsin, sedikit-sedikit. Walaupun memang kalau seperti ini porsinya mungkin kurang. Jadi kalau memang mau lebih porsinya, kemarin Mas Esa sudah upload di bimbingan Pratama tahsin tilawah, perbaikan bacaan. Itu Ana sangat merekomendasikan kalau memang untuk kemudian bisa gabung di sana. Karena kalau misalnya untuk tahsin mengandalkan cuma di sini saja sepertinya kurang. Apalagi yang di tempatnya Mas Esa itu dengan Pratama Ustaz Saiful, sepertinya untuk di Balikpapan ini belum ada ustaz lain yang bisa 10 qiraat. 10 qiraat itu yang kalau misalnya kita mungkin tahunya ada yang kuat duha, ada yang bacanya kuat duha, itu saja. Kalau beliau ada 10 qiraat. Maksudnya itu 10 macam apa namanya? Ya. Dialek kita baca di sana. Jadi yang Al-Qur'an yang ada ini namanya riwayat hafaz. Riwayat namanya riwayat hafaz. Nah, itu dalam hadis kan dikatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ala sab'ati ahruf, ya 7 huruf. Nah, kemudian nanti ada khilaf apakah 7 huruf ini maksudnya 7 qiraah, sehingga ada namanya qiraah sab'ah. Sebagian ada yang mengatakan bahwa bukan, 7 huruf ini qiraah sab'ah itu baru dalam 1 huruf, sehingga nanti ada namanya qiraah asyarah. Ada lagi yang lebih, qiraah asyarah itu asyarah artinya 10. Nah, nanti ada yang riwayat-riwayatnya kuat dan ada yang riwayat-riwayatnya lemah. Nah, yang riwayat-riwayat kuat ini boleh dipakai dalam sholat. Makanya kalau misalnya acara mungkin ada Ustaz Saiful, insya Allah pengennya itu sih nanti kita ada juga agenda kita ziarah syuyukh, istilahnya kita datang ke ustaz-ustaz kita ziarahi. Kalau nggak bisa Ustaz Saiful yang dihadirkan sini, kitanya yang nyamperin. Nanti bisanya kapan Ustaz? Bisanya malam Jumat ya sudah kita. Oke, waalaikumsalam. Masya Allah. Terus malam. Bahasa sepinya. Ini tuan rumahnya. Mas senyum. Berbalik ada tuan rumah. Buku satu. Ya, mudah-mudahan kita nanti ada program ziarah syuyukh. Kalau memang Ustaz Saiful tidak bisa didatangkan sini, kita yang datang ke Ustaz Saiful. Misalnya beliau bisa hari apa, kalau memang kita mungkin kesepakatan di saat itu kita gantian. Mungkin taklimnya sementara kita pindahkan satu pertemuan di tempat Ustaz Saiful, di tempat Mas Esa. Mungkin begitu. Supaya kita juga ada maklumat. Nanti kalau misalnya ada yang baca qiraah asyarah atau baca qiraah sabah, kita jangan sampai menyalahkan misalnya gitu. Ada yang bacanya itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau riwayat Hafaz Maliki Yaumiddin, panjang Maliki Yaumiddin. Ada riwayat lain yang seperti surat An-Nas. Surat An-Nas bagaimana? Malikin Nas, pendek. Itu juga ada yang bacanya itu Maliki Yaumiddin, ada. Tapi kalau misalnya itu kalau di Indonesia mungkin jarang. Cuma artinya mumpung di Balikpapan itu ada, sebenarnya sayang kalau kemudian kita tidak mengambil. Jadi kalau misalnya masalah sempat atau tidak sempat, ini sebenarnya permasalahan prioritas. Ya, permasalahan prioritas. Terkadang kita berpikir tidak sempat baca Al-Quran 1 juz, atau tidak sempat silaturahim, atau tidak sempat qiyamul lail, atau tidak sempat. Itu sebenarnya permasalahan prioritas. Sekelas gubernur saja Jokowi menyempatkan diri nonton metal. Artinya dengan kesibukan seperti itu kok sempat, itu kan prioritas. Ahmad Heriawan juga dengan kesibukan seperti itu gubernur, dia sempat juga itikaf pada malam 27 Ramadan. Artinya itu permasalahan prioritas. Kita apakah kemudian perbaikan bacaan itu menjadikan prioritas atau tidak? Dalam tahsin atau dalam membaca Al-Quran,
Dalam baca Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab pada umumnya, sebenarnya panjang pendek itu mempengaruhi arti. Mungkin sedikit pernah bahas tentang kata kalau dalam bahasa Arab itu misalnya mator. Kemarin yang tahu artinya mator apa? Mator dalam bahasa Arab maksudnya hujan. banyak. Tapi kalau misalnya panjang mator artinya bandara. Ini dalam bahasa Arab. Iya. Jadi dalam Al-Quran ada ayat bunyinya min matorin. Wa amtor, ada kalimat amtor, hujan yang banyak. Min mator dan mator, artinya hujan mator. Jadi kalau misalnya kita bacanya kepanjangan, mator artinya bukan hujan. Dan kami turunkan hujan dan kami turunkan bandara. Dan yang ini mungkin salah arti. Tapi ada yang lebih istilahnya itu lebih parah, artinya itu bisa kebalikannya. Salah satunya dalam Al-Quran huruf lam. Sedikit kita buka tadi ayat berapa Al-Maidah terakhir, dia langsung praktek. Ayat berapa tadi terakhir? 4. Terakhir 47. Ini malah agak lihat sama sekali sih. 47. Yang terakhir 47. Kalau coba dilihat di ayat ayat 27. Ayat 27 dengan ayat 25. Kita lihat ayat yang 25 dulu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. La panjang, la amliku. Kalau panjang, kalau panjang, la gitu, ini bisa berarti tidak, bisa berarti jangan. Tapi kalau la pendek di ayat 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك nggak panjang, bukan qala la'aqtulannak, tidak begitu tapi pendek. Qala la'aqtulannak, artinya apa itu la di situ? Artinya apa di situ artinya? Sungguh. Kalau di sini yang arti perkata artinya itu sungguh. Benar-benar atau benar-benar. Ini cerita tentang Qabil dengan Habil. Kata Qabil, qala la'aqtulannak, sungguh atau benar-benar saya akan membunuh kamu. Tapi kalau misalnya bacanya panjang artinya tidak. Saya tidak membunuh kamu. Kan kebalikannya. Nah, seperti itu. Jadi permasalahan panjang pendek sampai kemudian kebalikannya. Itu banyak sekali. Dan yang Anda lihat yang paling sensitif itu huruf la. Ayat ke-28. Oh bukan, kalau yang ke-28 la-nya di sini artinya jika. Ya. Artinya seperti itu. Nanti ada innallaha lasami'un alim. Lasami artinya benar-benar atau Allah itu sungguh maha mendengar. Tapi kalau kita bacanya la sami artinya apa? Tidak mendengar. Seperti itu. Jadi permasalahan panjang pendek perlu diperhatikan supaya kemudian tidak merubah hati. Kemudian yang lain selain permasalahan tadi panjang pendek, satu panjang pendek
panjang atau pendeknya bacaan itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, makharijul huruf, keluarnya huruf. Innallaha bima ta'maluna basir, pakai short basir. Basir nanti ada huruf ta, ada huruf sa, ada huruf sya, ada huruf so. Innallaha sami. Innallaha bima ta'maluna basir, pakai short basir. Basir, basirun. Innallaha bima ta'maluna basir. Basir ini artinya melihat, maha melihat. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap yang kalian lakukan maha melihat. Kalau kita bacanya seperti ini, pakai yang ini, sya, basir. Basir ini kemarin di mana? Tabsyir, kabar gembira. Basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu lakukan basir, memberikan kabar gembira. Artinya berubah. Ketika basir membasir. Basir ini kabar gembira, busyra. Kalau basir maha melihat. Sehingga tentang huruf shad, huruf sya. Kalau dulu kita sempat bahas sampai apa ya? Waktu pelajaran tahsin baru alif ba ta saja ya, mungkin atau sudah sampai ta. Dulu pertama-tama awal-awal sampai ta saja. Jadi nanti latihan itu fa si su ba su san 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 nal mus lima san orang ini sana di atas di bawah ketemu sasi subas susan san nal muslimasi san ini Tengok ya. Syashi syushash syushan syalishash maninal muslimashi syalishash. Kalau sudah sosi subas susan maninal muslimashi dan terkadang tapi satu pertemuan itu dibetulin betul itu tidak kadang karena kita sudah salah bertahun-tahun ya artinya karena kita sudah salah bertahun-tahun maka untuk betulin itu terkadang sulit satu pertemuan sehingga kalau misalnya antum mengandalkan satu pertemuan ini taklim plus tahsin sepertinya kurang maksimal apalagi nanti kalau sudah ada ketemu daerah-daerah daerah-daerah ini biasanya punya khas tersendiri. Jadi pa. Pembahasannya yang di Jawa di Kebumen kalau baca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi sulit sudah bertahun-tahun salah. Kemudian keluarga istri yang dari Bugis sulit ngomong ro, bilangnya ra. Jadi nggak bisa bilang ro, bilangnya jadinya ra. Nanti ada lagi dari Jawa Barat. Dari Jawa apa yang berat? Biasanya huruf za dengan ja kalau nggak salah. Iya. Biasanya angka berat itu za dengan ja. Jalika. Jalika. Biasanya gitu. Za dengannya ja. Atau orang Bugis itu kadang za jadi sa, ustaz jadi ustaz. Nah itu yang seperti itu kan terkadang butuh istilahnya kalau bengkel itu apa ya? Kadimul sudah. Sudah seperti itu dan itu terkadang berat kalau misalnya kemudian kita satu pertemuan kita tahsin plus taklim seperti itu sehingga sangat merekomendasikan kalau misalnya kemudian
saya itu upload tahsin di Bidang Pratama, kita kemudian bisa prioritaskan meluangkan waktu. Dan dia kan punya program, kalau nggak salah ada yang waktunya itu ini ya, waktunya itu tergantung kesepakatan. Yang penting banyak. Yang penting banyak 5 orang tergantung kesepakatan. Minimal 3. Jadi apa namanya, supaya apa? Supaya kita 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau setahun ke depan baca Al-Quran kita tidak seperti sekarang. Kita kayaknya sudah ikut pengajian lama, atau kita sudah istilahnya sudah bisa baca Al-Quran lama, atau kita sudah beragama Islam lama, tapi kok bacaan Al-Quran kita dari tahun lalu ke sekarang seperti itu saja. Sehingga kemudian kita yang pernah saya sampaikan, tauhid nafsaka, kita kemudian mengembangkan diri kita. Mungkin itu sekilas. Nanti ada lagi tentang hamzah dengan ain. Ini berbeda. A dengan A. Masker. Gaulnya bunyinya. Emergency. Kalau yang ini tekanan itu cuma sekedar a i u ba, a i u ba. Tapi kalau yang ini a i u ba ba, a i u ba, an an a nan mu'mina an a i u ba, an a nan mu'mina an a. Tapi berbedanya itu kalau misalnya yang waktu itu pernah Anda sampaikan, ketika seseorang menikah, saya nikahkan anak saya, atau saya nikahkan saya nikahkan anak saya dengan mahar perangkat alat sholat dibayar tunai. Tunai itu kalau dalam bahasa Arab artinya ajil. Ajil ini artinya tunai sekarang juga. Ajil pakai ajil. Ini artinya sekarang tunai. Tapi kalau kita bacanya pakai hamzah, ajil. Ini artinya dibayar nanti. Hutang. Saya nikahkan anak saya dengan mahar dibayar nanti. Dibayar tunai. Bahasa Arabnya ajil. Kalau kita bacanya ajil. Artinya nggak dibayar sekarang, bayarnya di sini. Itu perbedaan makhrajul huruf, kemudian bisa merubah arti, panjang pendek bisa kemudian merubah arti. Ini untuk bacaan. Tapi kalau kita belajar nulis, pengennya juga ada nanti satu kesempatan kita belajar nulis. Karena ketika kita bisa baca belum tentu kita bisa nulis. Ketika belajar nulis ternyata ada yang kurang-kurang, misalnya huruf sin giginya cuma 2. Nah, ini malah cuma 1. Single. Atau bilangnya ini khotnya berbeda, Ustaz. Ini kaligrafinya beda. Kaligrafi itu ada ilmunya sendiri, bukan semua orang seperti itu. Ini namanya khat nafsi. Kaligrafi saya sendiri. Khat nafsi. Susah. Itu tentang tahsin. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kemarin kita menyampaikan bagaimana kita bisa bertawir anfusana, kita bisa mengembangkan diri kita. Melakukan pertama dalam segi keilmuan, tadi salah satunya bacaan Quran kita jangan sampai 6 bulan ke depan atau setahun ke depan sama seperti sekarang. Itu dalam segi keilmuan. Kemudian dalam segi ibadah, kalau misalnya 6 bulan yang lalu kita ibadahnya duhanya belum, qiyamul lailnya belum, maka 6 bulan sekarang kita qiyamul lailnya sudah mulai, duhanya sudah mulai. 6 bulan ke depan jangan sama, qiyamul lailnya itu tidak putus, atau ada tambahan ibadah lain. Nah, kita baru mentok 5 ini. Insya Allah Ramadan kita tambah, setelah Ramadan mungkin kita tambah lagi. Artinya kita supaya tidak bertahap, kemudian kita ada kemajuan. Dan bukan hanya dalam segi agama saja, dalam segi misalnya pekerjaan atau dalam segi ilmu-ilmu umum. Misalnya Mas Joko sekarang ini kerjanya di TU, misalnya komputer misalnya, bisa komputer. Bagaimana kemudian bisa dikembangkan kemampuannya sambil kursus-kursus yang lain, kursus bahasa Arab misalnya, atau kursus bahasa Inggris,
Sehingga 6 bulan ke depan bukan cuma komputer yang bisa, tapi komputer bisa, bahasa Inggris bisa. Setelah sudah bisa menguasai itu, kembangkan lagi, ikut kursus memasak, nggak ada masalah, nggak usah malu. Misalnya, bukan pas Joko aja, bukan pas Joko aja, buat kita semua. Prakteknya mas. Jadi nanti setahun kemudian kemampuan kita bukan cuma komputer aja, komputer juga, memasak juga, kemudian bahasa Inggris juga. Tambah lagi 6 bulan ke depan khusus menjahit, nggak ada masalah. Kali aja kita tiba-tiba alhamdulillah terjadi sesuatu, nggak bisa bekerja lagi. Kalau punya punya skill itu pakai sekali. Dulu teman-teman yang di Amang itu ketika bisa masuk itu istilahnya bekerja karena kita kuliah, teman-teman yang punya skill itu happy dia. Karena apa? Karena dia bisa masak, bisa jualan, bisa bikin tempe, laku. Di luar negeri tempe itu spesial. Harga tempe itu mahal, sampai 20.000, 50.000. Kalau di Indonesia biasa 1.000. Kemudian selain permasalahan, jadi ketika nanti misalnya kita ngerasanya itu nanti ketika sudah setahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya, misalnya keluar Mas Joko dari SDIT Aulia, terus ada ngamar di tempat lain, ternyata salah satu syaratnya harus bisa berbahasa Inggris, sudah bisa. Tapi kalau setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya nggak mengembangkan, dia keluar dari SDIT mau masuk ke tempat lain nggak bisa lagi. Kenapa? Syaratnya bahasa Inggrisnya nggak bisa bahasa Inggris. Sehingga mengembangkan itu dalam segi agama, dalam segi ibadah, kemudian dalam segi ilmu pengetahuan umum juga kita kembangkan. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya itu dalam segi akhlak. Nah ini yang kemudian insyaallah malam ini akan kita bahas tentang at-tatawur, mengembangkan diri dalam segi akhlak. Sebelumnya pernah anda ceritakan Syekh Muhammad Al-Arifi di dalam kitab Istamti bi Hayati, walaupun walau alam mungkin ini kisahnya ini cuma kisah fiktif. Dia bilang bahwa di Saudi atau di Arab ada seseorang namanya Abdullah. Dia itu semangat, dan dia itu rajin dalam beribadah. Ketika suatu hari dia keluar dari rumahnya, dia mau sholat zuhur berjamaah, kemudian dia sudah pakai baju, dia pakai sorban, kemudian dia jalan ke masjid. Begitu di tengah jalan dia melihat ada orang sedang panen kurma. Sudah pernah ya? Sedang panen kurma. Kemudian padahal ini sudah azan tapi orang itu masih panen kurma. Akhirnya kata Abdullah itu, Pak, sudah azan Pak, ayo kita turun dulu, kita sholat dulu berjamaah. Cuma karena kurmanya itu rindang, jadinya nggak kelihatan siapa yang nyuruh, cuma kedengeran suaranya aja. Akhirnya kata orang itu, ya sebentar tapi sambil panen kurma, dia nggak lihat siapa orang itu. Ya sebentar tapi nggak turun. Kata Abdullah, Pak, ini sudah mau komat ini, ayo kita turun dulu, sholat dulu. Iya sebentar. Terakhir Abdullah ini jengkel, dia bilang, wahai keledai, turun kita sholat dulu. Himar, turun kita sholat dulu. Orang Arab itu kalau dibilang himar, kalau di kita mungkin kayak dibilang monyet gitu, kasar betul. Jadi himar, turun sholat dulu. Akhirnya kaget dia dibilang himar. Dia mau melihat siapa, cuma karena saking rindangnya nggak kelihatan, dia patahkan pelepah dorma, dia mau turun, mau dia pukul itu Abdullah. Begitu dia patahkan, dia mau turun, Abdullah begitu melihat dia turun, dia tutup dengan sorbannya, dia lari ke masjid. Akhirnya orang tadi itu nggak melihat siapa orangnya, tetap ditutup sorban. Akhirnya orang itu turun, istirahat di rumahnya, sholat, kemudian dia lanjutkan lagi panen kurma. Begitu sholat asar, Abdullah ini keluar lagi mau sholat berjamaah di masjid. Begitu dia lewat lagi, dia melihat orang yang tadi itu masih panen. Cuma dia orang yang mengembangkan dirinya dalam segi akhlak. Dia kembangkan, dia bilang bahwa cara saya yang tadi pertama itu salah, sehingga jangan sampai kemudian saya ulangi lagi. Maka kemudian di berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak gimana Pak kabarnya Pak? Oh iya alhamdulillah baik. Gimana hasil panen tahun ini? Oh iya alhamdulillah bagus. Pak ngomong-ngomongnya sudah azan Pak, ya kita turun dulu, kita sholat. Oh iya. Lalu dia turun, kemudian dia salaman sama Abdullah, dia bilang terima kasih ya, kamu sudah mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau yang tadi zuhur itu orangnya kurang ajar. Kalau saya tahu siapa dia, saya pukul dengan pelepah kurma.
padahal orangnya sama. Dan kalau di dalam Al-Quran, kemudian dalam sirah Rasulullah itu diangkat jadi nabi umur berapa? 40. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan walamma balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Artinya umur 40 tahun ini umur kedewasaan seseorang itu matang. Seperti itu. Jadi umur sekitar 40 tahun ini umur kedewasaan seseorang matang. Jadi kalau tadi Mas Sutri sudah 39 setahun lagi. Tinggal petik kalau pas umur kedua. Umur kedua. Artinya kalau dalam Al-Quran, dalam Sunnah 40 ini umur kematangan seseorang atau kedewasaan. Artinya kedewasaan itu matang. Tapi kok bisa? Artinya kok ada kita melihat ada orang yang 40 tahun atau bahkan dari 40 tahun kelakuannya masih seperti anak-anak. Ada juga atau kurang dewasa. Artinya dia selama menempuh perjalanan menjelang 40 tahun memang dia tidak kemudian mempersiapkan itu, sehingga sisa-sisanya itu ya pembawaan dari kita kecil. Nah sekarang rata-rata kita ini masih di bawah 40. Mas Sutri senang aja ya, yang 39 hampir 40. Like bigger 40 kan? Gimana? Like bigger 40. Artinya kita ini masih tergolong muda. Memang di satu sisi anak muda itu punya kelebihan anak muda itu semangat, hamasatus syabab, semangat, beda dengan orang tua. Itu diantara kelebihannya anak muda. Tapi di satu sisi anak muda juga punya kekurangan itu mungkin kurang bijaksana, mungkin kurang dewasa, dan itu bertahap. Ada yang masih bujang, dia kurang dewasanya itu kurangnya masih kurang jauh seperti itu. Artinya masih kedewasaannya itu masih jauh. Terkadang ketika kita datang, misalnya kita masih bujangan datang ke rumah orang yang sudah menikah, kita ada terkadang itu kurang perasaan, misalnya sampai larut-larut di rumahnya. Orang sudah menikah ini orang kapan pulang? Nah, dan terkadang yang seperti itu yang bujang kurang merasa, yang bujang terkadang kurang sensitif. Artinya kita pengen yang ada di sini paling tidak kita seperti itu, kita punya kedewasaan seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai kemudian akhlak kita menjadi penghalang hidayah orang lain, atau kita melihat orang lain melihat itu orang sholat rajin tapi kelakuan begitu misalnya. Kadang seperti itu. Dulu ketika Anda di Gontor, ada tamu pakar ekonomi syariah Syafi'i Antonio. Ketika beliau datang ke Gontor, beliau cerita bahwa saya ini dari keluarga Tionghoa, keluarga Cina, dan bapak saya itu membebaskan anaknya beragama apa saja asal jangan Islam. Akhirnya betul-betul macam-macam anaknya, ada yang Kristen, ada yang Hindu atau Buddha. Kemudian Syafi'i Antonio ini malah tanda tanya. Dia tanya sama bapaknya, "Pak, kenapa kok asal jangan Islam?" Jawaban bapaknya itu, "Kamu tahu yang mencuri di pasar itu agamanya apa? Kamu tahu yang yang berzina, yang korupsi itu agamanya apa?" Jadi kemudian dengan kelakuan sebagian kaum muslimin kemudian akhirnya menjadi penghalang, menjadi hijab. Sehingga kalau istilah ulama itu al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu tertutupi dengan kelakuan kaum muslimin. Akhirnya Syafi'i Antonio itu belajar Islam bukan dari orang Islam, dia belajar dari Al-Quran, dia belajar dari Sunnah. Ternyata dia bilang, ini apa? Dalam Islam justru tidak boleh berbohong. Dalam Islam ternyata mengajarkan tepat waktu. Dalam Islam ternyata diajarkan disiplin. Ada disiplin, iya disiplin. Puasa itu dimulai dari ketika terbit fajar.
terlambat sedikit batal puasanya. Kemudian sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kalau dia sudah buka sebelum terbenam matahari, batal juga puasanya. Kalau misalnya kita ceklok, misalnya absen kerja seperti itu. Kalau misalnya memang pembiasaan dalam agama itu dibawa dalam kerja, justru seharusnya orang-orang muslim itu orang-orang yang disiplin kan seperti itu. Disiplin. Harus disiplin. Seperti itu kan harusnya seperti itu. Artinya ini yang kemudian harus kita kembangkan. Jadi yang tadi yang pertama itu memang dengan tahapan-tahapan kita, masa-masa kita ketika masih bujang, kita datang ke rumah orang yang berkeluarga. Karena biasa memang sesama bujang, dia sering sampai malam, ngobrol jam 10, jam 12. Begitu ke rumah orang yang berkeluarga, maka harus tahu diri. Sehingga yang masih bujang, Untung saya bujang. Loh. bukan bujang aja, yang berkeluarga juga. Karena terkadang ada juga yang berkeluarga, mungkin karena belum terbiasa, baru menikah, belum punya anak, apalagi istrinya misalnya di Jawa. Iya. Atau saya biasa di lokasi, jadi pisah dengan istri. Jadi terbiasa seperti bujang. Artinya begitu istri misalnya di Jawa, saya bertamu ke rumah orang, saya merasanya seperti bujang. Sampai jam 12 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, nggak ada yang melarang saya, nggak ada yang miskol saya minta pulang dan sebagainya. Tapi permasalahan yang didatangi itu bagaimana? Nah, Ini orang kok nggak pernah pulang, dia punya anak, dia punya istri, sehingga ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita di sini bukan hanya mengembangkan keilmuan saja, tapi bagaimana 6 bulan ke depan, setahun ke depan, akhlak kita jangan seperti akhlak yang sekarang. Itu dalam permasalahan itu ketika masih membujang. Nanti ketika sudah menikah, sedikit mulai bertambah kedewasaan. Artinya sudah mulai, ternyata kemarin itu ketika saya membujang, saya datang ke rumah teman saya sampai jam 10 malam. Ternyata ganggu ya. Karena saya ternyata begitu sudah menikah kok enak gitu. Habis isya itu ngobrol sama keluarga. Begitu ada tamu sulit saya. Oh, berarti selama ini saya ganggu teman saya misalnya. Sudah mulai ada tambah kedewasaan. Tapi terkadang masih kurang. Kurangnya apa? Ketika belum punya anak, mungkin ketika emosi, ketika apa namanya anak kecil, terkadang ketika kita sholat di masjid, undang ada anak kecil ribut di belakang, ini anak mana sih bapaknya sih? Misalnya terkadang ada seperti itu. Begitu sudah punya anak, kemudian dibawa ke masjid ribut, ada yang marah dia. Siapa yang marahin anak saya itu? Artinya begitu sudah menikah, belum punya anak, menikah sudah mulai ada kedewasaan. Nanti kalau sudah menikah, kemudian punya anak, insya Allah akan lebih ada lagi kedewasaan. Karena mungkin terkadang anak saya yang malam, biasa kalau misalnya malam diganggu sama istri lagi tidur marah. Begitu punya anak mau nggak mau terganggu, misalnya tengah malam bangun sakit dan sebagainya, akhirnya mulai sedikit lagi pendewasaan sama ya. Untuk mencapai ketika usia 40 tahun, sehingga bagaimana di usia 40 tahun ini kematangan akhlak kita itu kemudian bisa bagus. Artinya kita rencanakan dari sekarang, bulan ke depan, setahun ke depan, jangan sampai seluruh akhlak kita sama seperti sekarang. Kemudian di antara akhlak-akhlak di sini yang sangat penting. Sebelumnya dulu kita pernah menyampaikan di kitab Tazkiyatul Anfus Sayyid Hawa, bagaimana cara kita mengetahui aib kita, bagaimana cara kita mengetahui kekurangan kita. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara kita untuk mengetahui kekurangan saya ini kekurangannya apa? Ada yang masih ingat? Bukan itu. Yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara kita mengetahui aib kita? Naruh Cluenya apa cluenya? Apanya? Cluenya. Kata kuncinya. Yang pertama, cara mengetahui kekurangan kita. Yang pertama, kita berteman dengan salah seorang syekh atau berteman dengan salah seorang ustadz yang mengetahui aib, artinya yang sensitif terhadap kekurangan kita. Artinya misalnya
kita punya misalnya apa ya istilahnya orang yang dituakan lah, seperti ustadz lah atau orang tua atau Pak RT. Yang pertama orangnya amanah, jangan sampai kemudian mulai kekurangan kita diceritakan ke orang lain. Jadi cara kita, Ustaz, tolong kalau ada yang salah dalam diri saya tolong perbaiki. Bahkan sebab ketika Ustadz itu memang dia memang jiwanya jiwa bukan cuma sekedar guru, tapi jiwanya itu murabi yang kemudian follow up bagaimana perkembangan orang ini. Sebelum dia meminta seharusnya ini orang kurang ini ditambahin seperti ini orang kurang ini tambahin seperti ini. Dan itu sebaiknya seperti itu. Dan kita pun juga ini sekarang anak di sini menyampaikan, dan anak yakin insya Allah nanti kedepannya satu-satu dari antum akan seperti ini. Artinya antum yang kemudian duduk menyampaikan. Mungkin bukan di sini, tapi di daerah antum masing-masing. Amin. Atau di sini, misalnya di tetangga antum di sini. Oh, nggak bisa Ustaz, anak belum siap. Oke, sekarang belum siap. Tapi ketika nanti pulang ke kampung, mau tidak mau, ketika kondisi ternyata orang sekitar saya lebih tidak siap. Misalnya Mas Joko pulang ke Blitar, saya di sini biasa saja, nggak terbiasa mengisi, tidak terbiasa memimpin doa, tidak terbiasa pembawa acara. Begitu ke Blitar, ya Allah, kok begini sih orang di sini? Menggarap, kok begini sih? Mau nggak mau ini bentuk keimanan tergerak. Akhirnya, yuk kita kemudian kalau bergerak supaya merubah keadaan ini. Yang mengisi siapa? Dari Ustaz Sudipin di sini mau nggak mau di Mas Joko yang mengisi. Ustaz Joko. Atau Mas Ilham misalnya di daerahnya itu ada lingkungan yang kurang bagus, kemudian minta Ustaz mengisi di situ supaya orang-orang sekitar sedikit-sedikit berubah. Tapi tidak juga kemudian bisa setiap ingin mengadakan pengajian Ustaz keluar. Terkadang bisa jadi ada Ustaz berhalangan mendadak, banyak bocor lah atau sakit, sudah oke fix ternyata sakit, jamaah sudah habis, mau nggak mau masih lah menghandle. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu karena sekarang Ustaz Arifin Ilham tidak ada, ya jadi yang ada Ustaz Ilham. Misalnya seperti itu. Artinya seperti itu terkadang datang mendadak. Nah, sehingga kita mempersiapkan dari sekarang itu adalah sesuatu yang lebih baik. Yang pertama cara mengetahui aib kita sharing dengan Ustaz, entah Ustaz atau ada orang yang di belakang, Pak atau kakek atau siapa aja paman, kalau misalnya ada kekurangan saya tolong dikasih tahu, tolong dinasihati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang masih ingat Arudi, Mas Joko, ada masih ingat yang hadir-hadir? Belum masuk. Mas Bebe, apa lagi ya? Ayo apa lagi? Masa lupa? Muhasabah itu terakhir, artinya dari diri sendiri. Muhasabah. Selain dari Ustadz, istilahnya kalau misalnya bahasa bebasnya, istilahnya itu kayak Ustadz pribadi. Selain ada Ustadz yang ada, kita punya Ustadz pribadi. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Kalau Ustadz kita ada pengajian di sini di masjid ini kita datang, ada pengajian di sini kita datang, ada pengajian di sini kita datang. Tapi Ustadz yang dengan pengajian banyak seperti itu kurang bisa memperhatikan kita dengan banyaknya orang. Jadi ada kedekatan salah satu Ustadz, sehingga kalau misalnya ada kekurangan bisa kemudian ditutupi. Jadi bergaul dengan Ustadz, bergaulnya itu artinya mulazamah dengan salah satu kalau bisa seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ketika ada kekurangan sedikit demi sedikit kekurangan kita itu ditambah. Itu yang satu. Yang kedua, kalau nggak bisa dengan Ustadz, bukan nggak bisa, artinya pertama dengan Ustadz, kemudian kedua dengan teman. Dengan catatan tadi teman itu yang amanah. Mas Joko, tolong Mas Joko ya kalau ada salah kasih tahu Mas Joko. Sama seperti itu. Kita janjian dengan teman dia kalau ada yang salah, Insya Allah menyampaikan. Tentunya pertamanya orangnya amanah, kedua kita menyampaikan dengan baik-baik. Bagaimanapun juga beliau manusia, karena manusiawi. Dan kemudian kita bilang, Mas Joko ini, antum tadi itu begini, caranya kurang bagus. Akhirnya namanya manusia sakit hati juga.
sehingga cara itu yang baik. Maksudnya dia antum ketika ngomong begini dia sakit hati di masjid, iya kan? Iya, antum minta maaf. Artinya caranya dia yang baik. Dan dia juga ketika ada kekurangan menyampaikan antum jadi begini. Artinya kita kemudian muhasabahnya itu. Terkadang kita kalau mau muhasabah diri sendiri, terkadang kita nggak kelihatan salah kita apa, tapi orang melihat kesalahan kita, sehingga ada istilah orang itu gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Nah terkadang seperti itu, sehingga kita minta bantuan teman kita. Kalau ada kekurangan tolong kasih tahu. Tapi teman yang amanah. Nanti kalau misalnya teman yang nggak amanah, temannya ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Itu tadi begini, baca Quran salah-salah. Artinya bukan teman yang seperti itu. Dan kita sebagai teman, ketika ada teman yang seperti itu, kita harus amanah, jangan membuka aib dia di depan orang lain. Ini ada orang bilang sama kita, Pak, belum selesai ada salah, begitu ada salah dia ngomongin. Jangan, sama sekali jangan. Walaupun sama istri, awalnya itu dengan istri, saya cuma dengan istri aja kok, nggak ada yang lain enggak. Begitu lagi silaturahim istri ini ngomong sama istrinya itu. Jalur istri itu lebih cepat. Sudah silaturahim istrinya ini ngomong lagi sama istrinya itu, sampai terakhir kedengaran sama orang yang diomongkan. Tuh, kok semua tahu sih? Pak, Bapak ngasih tahu ya? Enggak kok, betul nggak ngasih tahu, cuma istri saya aja. Tapi kemudian nyambung istri ke istrinya, istri ke istrinya, sehingga asir, makna sir itu, makna siriah, makna menjaga rahasia itu. Menjaga rahasia itu, saya lupa perkataan salah satu imam. Dia mengatakan kalau misalnya kita sudah menoleh, maka itu sudah